Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, ya jumpa lagi dengan saya di channel Nur Alam Salim. Ya, di masa pandemi ini, ya diharapkan kepada anakku semua, ya belajarnya tetap di rumah, ya tetap ikuti aturan protokol kesehatan, ya rajin-rajin cuci tangan. Ya, di masa pandemi ini ya saya akan berbagi video pembelajaran tentang bangun ruang atau dimensi 3. Ya, materi bangun ruang atau dimensi 3 ini materi kelas 12 matematika wajib. Kali ini saya akan membahas, ya kita fokus pada pembahasan jarak titik ke titik. Ya, untuk selengkapnya ya kita perhatikan materi dan pembahasan soal berikut ini. Ya, ini tujuan pembelajaran. Ya, setelah menyaksikan tayangan ini diharapkan Anda dapat menentukan jarak titik ke titik dalam ruang dimensi 3. Jadi tujuan pembelajaran kita, ya setelah selesai menonton video ini diharapkan kalian dapat menentukan jarak titik ke titik dalam ruang dimensi 3. Ya, saya singgung sedikit materinya. Ya, jarak titik ke titik. Ya, saya berikan ilustrasi. Ini peragaan. Ya, peragaan menunjukkan jarak titik A ke B atau panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ke titik B. Ya, ini ada dua titik, ya titik A dan titik B. Maka jarak titik A ke titik B itu adalah jarak yang terdekat, Ya, jadi kita dapat merefleksikan ini ke kehidupan sehari-hari. Ya, kalau kita berangkat dari kota A ke kota B, ya tentu kita akan mencari jalan yang terpendek, ya jalan yang terpendek agar bisa menghemat biaya, waktu, ya dan efisien yang lainnya. Ya, ini ilustrasi jarak dua titik, titik A ke titik B. Ya, saya langsung saja dengan contoh soalnya. Ya, contoh yang pertama. Ya, diketahui kubus ABCD EFGH. Ya, kubus ABCD EFGH. Ya, cara menggambarnya ya saya sudah ajar. Ya, cara menggambar kubus ABCD EFGH. Kemudian cara menentukan titik. Ya, cara menentukan titiknya ini jangan sampai salah, jangan asal taruh. Jadi kita harus ada aturannya, putarannya harus sama, A, B, C, D. Kemudian di atas pun harus putarannya harus sama, E, F, G, H. Kemudian A dengan E itu harus sejajar, jangan di sini A, di sini E, tidak boleh. Ya, dimana kita mulai A maka di atasnya itu kita mulai E. Ya, ini cara menggambar. Ya, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, dengan panjang rusuk ya masing-masing A cm. Ya, kubus pasti rusuknya sama. Ya, tentukan jarak ini yang pertama, titik A ke titik C. Tentukan jarak ini ada titik A ke titik C. Jarak titik A ke titik C. Ya, kemudian yang bagian B, titik A ke titik G. Ya, titik A ke titik G. Ya. Ya, titik A ke C ini disebut juga dengan diagonal bidang. Ya, diagonal bidang artinya pada bidang terjadi yang menghubungkan antara sudut ke sudut pada bidang. Ya, kalau A ke G itu namanya diagonal ruang karena terjadi di dalam ruang, pojok ruang. Ya, kemudian yang C, jarak titik A ke titik potong garis EG dan HF. Ini EG dan HF ini. Ya, titik potongnya atau di tengah-tengah bidang EFGH itu sama saja. Ya, titik potong EG dan HF. Ya, di sini titik potongnya. Tentukan jarak titik A ke titik potongnya itu. Ya, itu. Ya, kita akan bahas satu persatu.
Ya, yang bagian A, jarak titik A ke titik C atau jarak C. Ini ada kubus, jarak A ke C itu atau diagonal bidang. Ya, diperhatikan segitiga ABC, segitiga ABC ini segitiga ABC. Ya, dengan siku-siku di B, ya siku-sikunya di titik B. Ya, ini siku-siku di titik B. Ya, kalau kita berdirikan, ya kalau saya berdirikan seperti ini gambarnya. Ya, A B C, ya segitiga ABC, siku-siku di B. Ini adalah segitiga siku-siku. Ya, untuk menjawab soal ini, kalau ada segitiga siku-siku maka diingat kembali lagi rumus teorema Pythagoras. Ya, rumus teorema Pythagoras untuk menentukan jarak sisi atau menentukan panjang sisi masing-masing dari segitiga siku-siku. Ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku menggunakan rumus teorema Pythagoras. Ya, maka AC jelasnya A ke C adalah sisi miring, maka AC itu adalah atau untuk menempuh dari A ke C maka kita harus lewati jalan yang sudah ada. Jalan yang sudah ada adalah A ke B dan B ke C. Ya, ini kan jalannya belum ada. Jadi untuk menempuh A ke C maka kita bisa menempuh A ke B, B ke C. Ya, menggunakan teorema Pythagoras berarti AC sama dengan akar AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. Ya, karena sisi miring berarti tambah. Ya, tinggal kita masukkan nilainya masing-masing. AB-nya adalah A dan BC juga adalah A. Jika ada soal seperti ini, ya saya permudah saja caranya. Saya permudah cara menentukan akarnya. Di sini ada A pangkat 2, ada A pangkat 2. Saya pindahkan saja, keluarkan saja A-nya. Akar A pangkat 2 itu berarti A. Saya keluarkan A-nya. Ya, saya keluarkan A-nya. Kemudian satunya dari mana? Ini A bagi A itu adalah 1. A bagi A adalah 1, kemudian 1 pangkat 2 adalah 1. Jadi sama juga seperti ini, A bagi A adalah 1, 1 pangkat 2 adalah 1. Ya, 1 kali 1, 1. Sehingga diperoleh ini A akar 1 ditambah 1. Ini perubahannya. Ya, sehingga dapat diperoleh jadi diagonal sisi AC atau jarak A ke C, jarak A ke C itu adalah A akar 2 cm. Jadi kesimpulannya, jika pada kubus dengan panjang sisi A, maka jelasnya diagonal bidangnya atau diagonal sisinya langsung saja A akar 2. Jadi kalau nanti rusuknya adalah 5, maka panjang diagonal sisinya atau diagonal bidangnya itu sama dengan 5 akar 2. Jadi ditambahkan saja akar 2. Ya, kita lanjut dengan yang bagian B. Ya, yang bagian B, jarak A ke G atau ini diagonal ruang. Ya, ini sini A ke G. Ya, diperhatikan segitiga ACG. Ya, ini ACG untuk menempuh atau untuk menuju A ke G, maka jadi kita akan lalu dulu C, kemudian ke G, itu yang terdekat. Karena AC-nya tadi sudah dapat, AC-nya sudah dapat jaraknya, atau sepertikan seperti ini. Ya, ini segitiganya, segitiga ACG. Ya, ini ACG dengan siku-siku di C. Ya, tinggal kita gunakan lagi rumus teorema Pythagoras untuk segitiga siku-siku. AG yang ditanyakan sisi miring berarti ya diperoleh AG sama dengan AC pangkat 2 tambah CG pangkat 2. Ya, AC tadi sudah dapat, itu A akar 2. Ya, sehingga tinggal masukkan AC tadi A akar 2 pangkat 2, kemudian CG itu adalah A, CG adalah A, sehingga diperoleh ini. Ya, kita gunakan cara singkat saja. Sini masing-masing ada A pangkat 2, A pangkat 2. Ya, saya keluarkan A-nya. Kemudian di sini akar 2 pangkat 2 itu adalah 2. Akar 2 pangkat 2 adalah 2. Kemudian sini A bagi A 1, 1 pangkat 2 1. Sehingga diperoleh panjang diagonal ruang atau panjang atau jarak A ke G itu adalah A akar 3. Ya, ini namanya diagonal ruang, terjadi di dalam ruang. Ya, diagonal ruang di sini ada 4 dalam kubus atau balok, ada 4 saja diagonal ruangnya. Ya, jadi kesimpulannya, jika ada kubus dengan panjang sisinya atau panjang rusuknya 8 cm, maka jelasnya diagonal ruangnya itu adalah AG, ada
ada EC, ada BH, kemudian ada FD. Itu tinggal ditambahkan akar 3, berarti 8 akar 3 panjangnya. Ya, kita lanjut dengan yang bagian C. Ya, bagian C jarak titik A ke P atau jarak AP. Ya, jarak A ke P, di mana P itu adalah titik tengah bidang ini atau perpotongan antara EG dengan HF. Ya, perhatikan segitiga AEF. Ya, ini panjang sisinya atau panjang rusuknya A cm. Ya, ini titik P nya, ini ilustrasi seperti ini A, ya AEF. Ya, untuk menentukan jarak ini kita selalu menggambar segitiga siku-siku sehingga kita bisa menghitung jaraknya menggunakan teorema Pythagoras. Ya, saya pindahkan ini segitiganya seperti ini. Ya, sini adalah titik A, kemudian titik E dan titik F, titik P. Ya, di mana siku-sikunya di titik E, ya siku-siku titik E. Berarti A ke P dapat ditentukan. Ya, jadi dapat ditentukan A ke P itu adalah A ke E tambah E ke P. A ke E pangkat 2 tambah E ke P pangkat 2. Di mana E ke P ini adalah setengah dari EG. EG ini adalah diagonal. Ya, diagonal sisi. Diagonal sisi tadi sudah dapat A akar 2. Berarti tinggal bagi 2. 1/2 A akar 2. Ya, tinggal dimasukkan nilainya. Ya, sama dengan ini AE adalah A pangkat 2, kemudian ini EP pangkat 2 adalah 1/2 A akar 2 pangkat 2. Ya, di sini masing-masing lagi ada A pangkat 2-nya. Ada A pangkat 2, jadi akar A pangkat 2 itu adalah A, jadi saya keluarkan A-nya. Ya, saya keluarkan A-nya. Kemudian sini A bagi A itu adalah 1 pangkat 2, 1. Kemudian sini. Ini dari mana ini? Ini akar 2. Akar 2 pangkat 2 itu adalah 2. Kemudian 1/2 pangkat 2, 1/2 pangkat 2 itu adalah 1/4. Ya, seperti ini. Diperoleh 2/4. Ini 1/2 akar 2 itu pangkat 2 sama dengan 2/4. Ya, kemudian kita samakan penyebutnya ini. Kita samakan penyebutnya berarti 6/4. 1 tambah 2/4 sama dengan 6/4. Ya, 6/4. Kemudian di sini diperoleh ini akar 6 adalah tetap akar 6, kemudian akar 4 itu adalah 2. Berarti muncul sini per 2. Kenapa per 2? Karena sini per 4. Ini sama saja dengan akar 6 per akar 4. Berarti A per 2 akar 6. Sehingga jarak titik A ke titik P itu adalah 1/2 A akar 6. Ya, demikian pembahasan soal nomor 1. Ya, kita lanjut dengan contoh soal nomor 2. Ya, contoh soal nomor 2. Ya, diketahui kubus ABCD EFGH. Ya, panjang rusuk 8 cm. Ya, rusuknya sekarang sudah ada 8 cm. Ya, seperti ini. Panjang rusuk 8 cm. Masing-masing 8. Ya, titik P dan Q. Ya, titik P dan Q, titik tengah garis AB dan FG ini. Titik P titik tengah dari garis AB dan titik Q berada di tengah-tengah garis FG. Ya, seperti ini. Ya, tentukan jarak titik. Ya, tentukan jarak titik. Yang pertama P ke F. Ya, ini tentukan jarak titik P ke F ini. Kemudian yang kedua titik P ke Q. Ya, titik P ke Q. Titik P ke Q. Ya, saya akan permudah cara menjawabnya. Ya, saya akan bahas satu persatu dengan mempermudah. Ya, sebelum saya bahas, saya ingatkan kepada anakku yang baru bergabung di channel Nur Alam Salim, jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian klik atau nyalakan tanda lonceng sehingga kalian bisa dapat mengakses video-video dari saya. Jadi, kalian dapat mengakses semua
semua materi-materi yang saya berikan. Ya, saya langsung pembahasan contoh 2. Ya, yang bagian A, jarak titik P ke F. Jarak titik P ke F. Ya, jarak titik P ke F. Ya, ini titik P, sini titik P-nya. Ya, titik P ke F yang akan ditentukan jarak titik P ke F dengan panjang rusuk 8. Ya, perhatikan segitiga PBF. Ya, ini diperhatikan, ini sudah langsung nampak ini karena dia di depan. PBF. Ya, seperti ini. Saya langsung pindahkan PBF. Ya, jelasnya siku-sikunya di titik B. PBF, siku-siku di titik B. Ya, sama halnya menjawab seperti yang contoh yang satu. Kita gunakan rumus teorema Pythagoras. Ya, rumus teorema Pythagoras. Ya, maka PKF itu, ya, jadi kita lalui PKB dan PKF. Ya, PB pangkat 2 ditambah BF pangkat 2 dengan BP atau PB. PB dengan BP sama. Ya, ini bukan vektor. Kalau vektor ya beda. Ini PKB dan BKP sama, atau setengah dari AB. Setengah dari AB karena dia di titik tengah. Titik tengah AB berarti bagi 2. AB-nya 8 bagi 2 4. Ya, tinggal dimasukkan nilainya. Ya, PB itu adalah 4 pangkat 2 dan BF itu adalah 8. Ini 8, tingginya 8. Ini tinggi rusuk kubus 8. Ya, kalau soalnya seperti ini, karena masing-masing bisa dibagi 4. Ini masing-masing bisa dibagi 4, saya persingkat. Masing-masing bisa dibagi 4, maka saya keluarkan 4-nya. Saya keluarkan 4. Ini, kemudian 4 bagi 4 sama dengan 1, 1 pangkat 2 1. Ya, ingat, 4 bagi 4 1, 1 pangkat 2 1. Ini 8 bagi 4, 8 bagi 4 adalah 2. 8 bagi 4 2, kemudian 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ya, sehingga diperoleh ini sama dengan 4 akar 1 ditambah 4, atau sama dengan 4 akar 5. Sehingga jarak titik P ke F, itu sama dengan 4 akar 5 cm. P ke F itu jaraknya adalah, atau panjangnya adalah 4 akar 5 cm. Ya, kita lanjut dengan bagian B. Ya, bagian B, jarak titik P ke titik Q. Ya, saya akan permudah ini. Ya, saya akan permudah. Ya, perhatikan gambar jarak terdekat dari titik P ke Q. Ya, ini titik P dengan titik Q. Ya, jarak ini saya berikan. Ya, untuk menempuh atau untuk menuju dari titik P ke Q, ya kita harus lewati PB, PKB. Ini yang terdekat, PKB, kemudian BKF dan F ke Q. Ini jarak apa? Jalan terdekat, atau ini jarak terdekat P ke Q dengan melalui sisi kubus yang, ya, jadi kita dapat melalui sisi kubus yang ada. Jadi untuk menentukan ini, jangan kita ambil jalur PKA ini makin jauh. Ya, kita ambil jarak yang terdekat. Ya, kita potongnya terdekat. Jadi untuk menuju ke dari titik P ke F, P ke Q, jadi dari titik P ke Q itu dapat kita lalui PKB, BKF dan F ke Q. Ya, sehingga diperoleh P ke Q. P ke Q itu adalah PKB ditambah BKF ditambah F ke Q. Ya, ini. Ya, sehingga sama saja ini. Jadi kita tinggal akarkan saja, maka PQ, jarak P ke Q itu sama dengan PB pangkat 2 tambah BF pangkat 2 tambah FQ pangkat 2. Nah, tinggal dimasukkan ini PB setengahnya, ini FQ juga setengah dari FG. Ya, panjang rusuknya adalah 8, jadi masing-masing 4. Ya, jadi ini PB itu 4, BF itu 8, dan FQ setengahnya berarti 4 juga. Ya, ini dengan cara singkat, ini masing-masing bisa dibagi 4. Masing-masing bisa dibagi 4, jadi saya keluarkan 4. Ya, caranya sama tadi, 4 bagi 4 1, 1 pangkat 2 1, 8 bagi 4 2, 2 pangkat 2 4, 4 bagi 4 1, 1 pangkat 2 1. Ya, sehingga diperoleh jarak titik P ke Q itu adalah 4
4 akar 6. Jadi jarak titik P ke Q itu sama dengan 4 akar 6. Ya, demikian materi dan pembahasan soal bangun ruang jarak titik ke titik dari saya. Ya, sekali lagi saya ingatkan kepada anakku yang baru bergabung di channel Nur Alamsyah Salim, ya jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian nyalakan lonceng agar channel ini ya tetap atau bisa berkembang, dan jangan lupa bagikan ke grup-grup teman Anda. Ya, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.